왠지 모를 꿈결 속에서 행복한 날도 본 것 같았어. 다가올 내일은 불안한 표정이지만 쉽게 나를 놓을 순 없네. 찬란한 빛을 향해 걸어 나를 가둘 듯한 미로 그럴 때마다 난 너를. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama ba'du. Anak-anak sekalian yang saya cintai, peserta masa ta'aruf siswa madrasah tahun 2021-2022. Marilah yang pertama-tama saya ajak kalian semua untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam suasana seperti sekarang ini, dalam suasana pandemi, kita masih diberi kekuatan, kesehatan. Mudah-mudahan ini senantiasa diberikan kepada kita semua sebagai warga madrasah, sehingga tidak ada hal yang lain yang harus kita lakukan kecuali untuk senantiasa bersyukur dan bersyukur. Sholawat dan salam tidak lupa senantiasa kita sanjungkan pada uswah kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak sekalian, peserta matsama, pada kesempatan ini, sebelum saya menyampaikan materi tentang tata tertib madrasah, perkenalkan, nama saya Pak Jumari. Di sini akan menyampaikan materi tentang tata tertib madrasah. Yang perlu kalian ketahui bersama, yang pertama, pengertian tentang tata tertib madrasah. Tata tertib adalah suatu aturan di dalam madrasah yang tidak lain dan tidak bukan untuk mengatur kehidupan di dalamnya, supaya interaksi yang berlangsung di dalamnya dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Sedangkan tujuan kenapa harus ada tata tertib, tujuannya adalah agar proses pendidikan dan pembelajaran itu bisa berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Anak sekalian, sebagai warga madrasah, kita semua punya kewajiban untuk mentaati semua tata tertib aturan yang berlaku di dalam madrasah. Kemudian apabila nanti terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan peraturan, maka nanti akan terdapat sanksi, di mana sanksi ini akan diberikan kepada warga yang melakukan pelanggaran, yang mana sanksi yang diberikan sifatnya haruslah bersifat edukatif, harus bisa memberikan dampak yang bisa membawa perubahan sikap perilaku yang sesuai dengan yang dikehendaki, sehingga pada waktu pemberian sanksi maka harus disertai dengan bimbingan dan arahan dari Bapak Ibu guru ataupun wali ataupun juga oleh BP dan Bapak Kepala Madrasah. Anak sekalian yang berbahagia, mengenai tata tertib madrasah itu meliputi 3 hal. Yang pertama, tata tertib untuk siswa. Kemudian yang kedua, tata tertib untuk Bapak dan Ibu guru. Yang ketiga, tata tertib untuk karyawan. Anak sekalian, pada kesempatan ini tentunya Pak Guru hanya ingin menyampaikan untuk tata tertib yang terkait dengan siswa. Tata tertib untuk siswa meliputi 1, tugas dan kewajiban dalam kaitannya kegiatan intrakurikuler. Kemudian yang kedua,
tata tertib pergaulan, di mana di situ akan mengatur bagaimana kita bergaul dengan semua warga madrasah, baik dengan sesama siswa, dengan bapak ibu guru, dengan karyawan, itu sudah diatur semuanya. Selanjutnya yang ketiga tentang pelaksanaan 6K. Ini dalam rangka untuk mewujudkan supaya proses pembelajaran menjadi lebih kondusif. Yang keempat, mengatur tentang pakaian dan seragam serta berdandan. Kita sebagai warga madrasah tentunya memiliki aturan yang berbeda kaitannya dengan seragam dan pola berdandan untuk warganya. Kemudian yang kelima, tentang absensi atau kehadiran. Anak harus tertib dalam mengisi daftar hadir. Selanjutnya yang keenam tentang pelaksanaan upacara bendera. Itu seandainya nanti kita sudah melaksanakan KBM atau PBM secara tatap muka. Sedangkan kalau nanti kita masih secara daring, maka kita semua, kalian semua punya kewajiban untuk melaksanakan tugas-tugas yang sesuai dengan apa yang diberikan oleh Bapak Ibu guru secara daring. Anak sekalian, tentang pelanggaran tata tertib. Di awal tadi Pak Guru sampaikan bahwa kalau nanti terjadi pelanggaran tata tertib, tentunya nanti akan diberikan sanksi, di mana sanksi itu harus sanksi yang mendidik, sanksi yang bisa membawa perubahan perilaku sesuai dengan yang dikehendaki. Kalau misalkan nanti terjadi pelanggaran di dalam kelas, kalau nanti sudah pelaksanaan pembelajarannya bukan secara daring, tapi dengan cara tatap muka, maka nanti akan diselesaikan oleh Bapak Ibu guru yang bersangkutan yang pada waktu itu mengajar di kelas yang bersangkutan. Sedangkan kalau pelanggarannya terjadi di luar kelas, maka nanti akan diselesaikan oleh Bapak atau Ibu guru yang menemukan bagi siswa yang melakukan pelanggaran di luar kelas tersebut. Sedangkan kalau pelanggarannya berat, maka nanti untuk penyelesaiannya itu sampai melibatkan pimpinan, kemudian komite, dan juga pembina OSIS, dan juga BP. Anak sekalian yang berbahagia, kalau pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya sedang, maka nanti akan diberikan teguran secara tertulis, kemudian akan disampaikan kepada wali atau kepada orang tua untuk bisa sama-sama dilakukan pembinaan, dan anak tersebut harus berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Tetapi kalau pelanggarannya berat, maka anak bisa dikasih sanksi dengan diskors, tidak boleh masuk sekolah sampai tahap tertentu, bahkan kalau pelanggarannya sangat berat bisa sampai dikeluarkan. Nah, anak sekalian, tentunya kita semua sebagai warga madrasah tentunya tidak ingin bahwa kita akan melakukan pelanggaran. Tentunya kita ingin konsisten bahwa kita di sini ini akan mencapai tujuan mulia, ingin mengejar cita-cita. Tentunya kita akan disiplin. Karena dengan satu kunci, dengan kita disiplin, insya Allah cita-cita anak sekalian bisa terwujud, bisa tercapai. Demikian apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Cool shade stunner, yeah, owe it all to my mother. Hot like summer, yeah, I'm making you sweat like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm not too hard to